Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, yang terhormat Ibu Pembimbing saya, Ibu Yuniarti MPD, yang terhormat Bapak Mentor saya, Bapak Adang Pelindungan SH MPD, dan terlupa yang terhormat Panitia Pelatihan Pimpinan Pengawas Reguler Angkatan 1 tahun 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya pada pagi ini masih diberikan nikmat kesehatan kesempatan sehingga saya nama Sujarwo MPD selaku Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Kelompok Belajar Paket C Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Karangtinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Saya adalah peserta pelatihan pimpinan pengawas Angkatan 1 reguler tahun 2021. Dalam sempat ini saya akan menyampaikan rancangan aksi yang akan saya laksanakan pada cabang dinas pendidikan wilayah 8 Karangtinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang mana rancangan saya ini dilatar belakang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pengelolaan SMA SMK diserahkan ke pemerintah provinsi. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor Bengkulu Nomor 46 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kemudian selanjutnya tugas dan fungsi Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Kelompok Belajar Paket C, maka dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 Pasal 10 poin C adalah melakukan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan personal kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan peserta didik menengah atas. Selanjutnya strategi pembinaan pengawasan disiplin kinerja guru di lingkungan pendidikan SMA Negeri Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menciptakan aplikasi pelayanan yang sebaik-baiknya atau pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan dan kepuasan kinerja. Kemudian selanjutnya area dan fokus aksi perubahan. Yang pertama, membuat absensi online atau ABON dengan memanfaatkan aplikasi Google Form dan Google Maps. Ini adalah area tata laksana. Selanjutnya, yang kedua itu melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin Dewan Guru dan TU SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini adalah area pengawasan. Selanjutnya, tiga, melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terkait absensi online atau ABON ini kepada seluruh Dewan Guru dan TU SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini adalah area pengawasan. Selanjutnya, yang keempat itu peningkatan disiplin aparatur dalam rangka menciptakan kualitas layanan kinerja guru dan TU di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini adalah area pelayanan. Tujuan dan manfaat selanjutnya. Tujuan yang pertama yaitu pembuatan absensi online ini atau ABON merupakan absensi berbasis Google Form dan Google Maps bagi Dewan Guru dan DU SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terkait absensi online kepada seluruh Dewan Guru dan DU SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya yang ketiga itu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan dan peserta didik menengah atas. Pada manfaat yang pertama yaitu peningkatan disiplin aparatur atau Dewan Guru dan TU SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang kedua, peningkatan kinerja aparatur Dewan Guru dan TU SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan sektor pendidikan tingkat SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, adopsi dan adaptasi lokus di lapangan yaitu saya mendapatkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada Sumatera Barat ini sudah lama dilaksanakan ABON atau absensi online. Untuk Provinsi Bengkulu, ABON absensi online dengan adaptasi itu absensi online yang memanfaatkan Google Form dan Google Maps pada cabang Dinas Pendidikan wilayah 8 Karangtinggi Kabupaten. Selanjutnya kondisi kinerja pelayanan saat ini. Yang pertama, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Dewan Guru dan TU SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang kedua itu belum optimalnya koordinasi antara kepala sekolah, pengawas dan guru. Kemudian yang ketiga, belum memadainya jumlah tenaga pengawas SMA Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang keempat, belum tersedianya anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian kondisi kinerja pelayanan yang diharapkan. Yang pertama, terwujudnya proses pengawasan, pembelajaran, kedisiplinan, serta menjadikan guru kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, koordinasi antara kepala sekolah, pengawas, dan guru dapat berjalan secara optimal. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan situasi saat ini di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah dengan sistem daring dalam jaringan, maka
kedisiplinan dan kreativitas guru itu sendiri harus diciptakan sebaik mungkin untuk membangun emosional jiwa anak-anak yang terdampak pandemi. Kemudian identifikasi isu strategis organisasi. Yang pertama, masih kurangnya motivasi kerja guru SMA negeri dalam wilayah kerja cabang dinas Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang kedua, belum memadainya jumlah tenaga pengawas tingkat SMA negeri di wilayah kerja cabang dinas Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian belum optimalnya pelaksanaan peran pengawas dalam monitoring dan evaluasi. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari cabang dinas terkait disiplin Dewan Guru dan TU di SMA negeri Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang kelima, belum optimalnya koordinasi antara kepala sekolah dengan pengawas cabang dinas Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, dilakukan analisis ASTRID, yang mana kriteria ASTRID yaitu aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan. Maka isu strategis yang terpilih, yang pertama itu belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari cabang dinas terkait disiplin Dewan Guru TU di SMA negeri Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang kedua, masih kurangnya motivasi kerja guru SMA negeri dalam wilayah kerja cabang dinas Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang ketiga, yaitu belum optimalnya koordinasi antara kepala sekolah dengan pengawas cabang dinas Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya, penetapan isu prioritas. Dilakukan analisis USG. Yang pertama itu belum optimal pelaksanaan pembinaan pengawasan dari cabang dinas terkait disiplin Dewan Guru dan TU SMA negeri Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang kedua, masih kurangnya motivasi kerja guru SMA negeri dalam wilayah kerja cabang dinas Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang tiga, belum optimal koordinasi antara kepala sekolah dengan pengawas cabang dinas Kabupaten Bengkulu Tengah. Maka isu prioritas yang terpilih yaitu belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari cabang dinas terkait disiplin Dewan Guru dan TU di SMA negeri Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya, terobosan dan inovasi. Nah, pemanfaatan aplikasi Google Form dan Google Maps dalam penyusunan daftar hadir online Dewan Guru dan TU SMA negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Rencana pelaksanaan aksi perubahan jangka pendek 2 bulan. Yang pertama, pembentukan tim efektif, yaitu membuat undangan rapat, menyampaikan atau mendistribusikan undangan rapat, melaksanakan rapat, membuat SK tim. Capaian terbentuknya tim efektif. Kemudian evidence terbukti, surat undangan, tanda terima undangan, dokumentasi rapat, notulen rapat, SK tim efektif. Kemudian melakukan koordinasi yang kedua, yaitu koordinasi dengan mentor, koordinasi dengan kepala sekolah, pengawas SMA, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, rapat teknis, kemudian capaian, pelaksanaan koordinasi inovasi, kemudian evidence bukti, laporan koordinasi, dokumentasi, undangan rapat, notulen materi rapat. Selanjutnya yang ketiga itu membuat abon atau absensi online berbasis Google Form dan Google Maps. Konsultasi dengan mentor, membuat absensi online berbasis Google Form dan Google Maps. Kemudian capaian yaitu adanya abon atau absensi online, kemudian evidence, terbukti absensi online, dokumentasi. Dan yang keempat, membuat SOP pembinaan dan pengawasan SMA tersusun SOP. Kemudian buktinya adalah nota dinas SOP. Kemudian selanjutnya rencana pelaksanaan aksi perubahan. Nah, di rencana pelaksanaan aksi perubahan ini milestone terjangka 3 bulan. Yang pertama itu MKKS berperan secara maksimal ya dalam upaya pengawasan dan pembinaan SMA negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Kemudian capaian adanya pengawasan dan pembinaan. Kemudian evidence terbukti yaitu dokumentasi laporan. Nah, ini di tahun 2022. Kemudian di jangka menengah ini ada yang kedua itu pertemuan rutin guru dan pengawas di masing-masing SMA negeri. Capaian ada pertemuan rutin, kemudian undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi, ini adalah evidence terbukti. Kemudian jangka panjang itu representasi kehadiran Dewan Guru dan TU tingkat SMA SMK CLB di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan aplikasi teknologi digital itu atau abon ini. Kemudian yang kedua, peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, capaian adanya aplikasi abon, kemudian ada peningkatan kinerja, kemudian evidence, bukti absensi online, dokumentasi ya. Ini di tahun 2023. Kemudian output atau aksi perubahan bahwa absensi online ini berbasis Google Form dan Google Maps sebagai pembinaan dan pengawasan. Yang mungkin nantinya ada buku diambil dari buku tingkat pengawas SMA. Kemudian faktor kunci keberhasilan yang pertama bekerjanya tim efektif,
Kemudian yang kedua, dukungan dari pimpinan atau atasan kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Bengkulu. Kemudian yang ketiga, dukungan dari stakeholder. Keempat, komitmen seluruh kepala sekolah SMA negeri di wilayah kerja Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian yang kelima, tepatan waktu dan tahapan pelaksanaan. Nah, analisis stakeholder promotor ini adalah Kadisdikbud Provinsi Bengkulu, kemudian Kacapdin, kepala cabang dinas, kepala SMA, Kasih SMA, kemudian Depender pengawas SMA, Laten, Kasubag TU, Apatik, yaitu Kasih SMK dan staf Capdin, kemudian kepentingan atau interest. Manajemen pengendalian mutu akan dilakukan oleh cabang dinas pendidikan wilayah 8 Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan melalui pengecekan link kehadiran di kantor cabang dinas pendidikan wilayah 8 Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, itu saja rancangan aksi yang akan saya laksanakan pada cabang dinas pendidikan wilayah 8 Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Semoga sukses. Mungkin apabila ada kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.